Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya hari ini terwujud apa yang selama ini Asma cita-citakan. Pengen banget bisa bikin podcast Assalamualaikum Baitullah. Dan doakan mudah-mudahan terus bertahan. Dan terima kasih, kita kedatangan Inara Rusli. Inara, terima kasih sudah menjadi tamu pertama. Kita salaman dulu. Alhamdulillah. Masya Allah, mudah-mudahan bermanfaat ya obrolan kita. Amin. Kabar gimana Pasti. kabar? Alhamdulillah baik. Lagi sibuk apa? Lagi sibuk, biasalah bisnis, kemudian ngonten, terus juga live juga brand aku sendiri. Kemudian juga ini kan aku baru aja bikin komunitas baru setelah yang sebelumnya sempat ada masalah internal. Nah yang sekarang ini aku bikin yang baru namanya Teman Searah. Oke, aku juga pengen dong jadi teman searah kamu. Udah jelas dong. Insya Allah nanti Bunda Asma akan kita ajak untuk menjadi penasihat Asik. kami. Ya, Masya Allah ya, good luck ya buat Teman Searah. Kayaknya brandnya tuh makin variatif tuh, Asma lihat tuh dari mulai jilbab ya kan ya. Ini outer juga kan sih? Iya ini outer Iya kan? juga, Kardi juga. Masya Allah, berkah insya Allah ya. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, Ina, Asma mau nanya ya, kalau nih kita kilas balik, bagaimana sih menggambarkan karakter Inara kecil dan remaja? Ada yang berbeda nggak dari Inara sekarang? Yang berbeda ya pastinya kalau sekarang lebih dewasa lah ya, lebih bisa bijak lah gitu dalam menyikapi hidup gitu. Yang nggak berubah itu ya sisi cerianya sih, sisi playfulnya nggak berubah dari dulu. Hampir mayoritas teman-teman lama aku yang aku temuin pasti mereka bilang kayaknya sama aja ya, Ina tuh cuman maksudnya apalagi waktu aku masih pakai cadar kemarin, mereka ngerasa kayak Akan sama berubah aja gitu ya, ternyata enggak mereka ya? pikir kayak bahkan lebih Jaim gitu ya. ya. Ternyata sama aja, sama-sama berisiknya katanya. Yang membedakan ya alhamdulillah jadi lebih bijak katanya, lebih dewasa gitu. Mudah-mudahan ya guys. Mohon doa supaya Insya Allah didoain terus. Amin, amin, Allahumma amin. Dek, Mbak Asma mau nanya gini, pernah nggak waktu kecil, ini kita ngomong kecil ya, setiap kita nih kan pasti dapat ujian, gitu kan. Ada nggak ujian yang buat kamu tuh dulu waktu kamu kecil atau remaja tuh kayaknya ini berat banget buat gue gitu? Banyak, banyak dan kenapa aku tuh nggak sempet kayak bingung gitu loh Bunda, ketika pengen mengekspresikan cerita mengenai masa lalu aku. Karena setiap kali aku mau sharing, Allah tuh selalu ada aja gitu caranya untuk mempertemukan aku dengan orang-orang yang kisah hidup itu jauh lebih berat, jauh lebih luar biasa, jauh lebih subhanallah, masya Allah gitu. Kayaknya aku kalau jadi mereka tuh kayaknya nggak sanggup gitu. Itu yang membuat aku akhirnya jadi kayak lagi ngetik nih, bikin cerita gitu ya tentang aku. Kayak aku perlu lanjutin nggak ya? Kayaknya aku ngerasa kayak ya ampun, kayak nggak seberapa deh perjuangan aku dibandingkan mereka. Masya Allah. Tapi berarti dari kecil pun kamu maksudnya emang dengan ujian itu gitu. Iya. People cannot tell kali ya, couldn't tell ya. Mereka tetap melihatnya kamu yang ceria aja gitu. Iya. Ya karena menurut aku ya percuma gitu kita ceritain ke manusia. Ya bukan tempat yang solutif gitu. Oke. Karena mungkin ada beberapa dari mereka yang benar-benar empati gitu sama kita. Tapi sebagian besar mungkin hanya kepo paling. Dan manusia kan paling cuma bisa sebatas empati. Mungkin beberapa lainnya juga mencoba untuk memberikan kita solusi. Tapi kan yang lebih tahu diri kita sendiri kan. Karena kita yang benar-benar ada di dalam sepatu kita sendiri gitu kan. Jadi ya buat apa gitu. Kayak aku ngerasa mungkin karena dibiasakan juga kali patternnya kayak gitu dari kecil. Kayak apa-apa tuh aku simpen sendiri. Jadi kayak berusaha untuk problem solving sendiri gitu. Kecuali aku memang udah bener-bener segini banget nih airnya baru lambaikan tangan gitu. Ya berarti Inara dari kecil pun sudah terbiasa untuk oke, aku curhat sama Allah gitu. Iya. Dari kecil. Iya. Siapa yang apa ya? Apakah orang tua, ayah atau ibu ataukah guru? Siapa yang menanamkan fondasi itu buat Inara? Karena kan kamu bisa bilang gitu sekarang kan. Maksudnya kalau kebanyakan orang kan gitu sekarang. Tapi ketika dulu waktu kecil kan ngadepinnya tetap berat gitu ya.
Siapa yang berjasa nih menanamkan ke Allah deh, ke Allah deh, ke Allah lagi, Allah lagi, Allah lagi gitu? Sosok yang paling berperan besar dalam hal tauhid dan akidah aku itu, masya Allah, ayah aku, mendiang ayah aku. Iya, beliau tuh Chinese mualaf, tapi beliau tuh aktif gitu, aktif di NU. Di masa itu sebagai ketua Ansor juga. Jadi aku ngelihat perjalanan syiarnya beliau gitu ya, luar biasa gitu. Beliau tuh suka sekali ngaji interaktif. Jadi aku suka diajak gitu kemana-mana, sowan ke kiai-kiai untuk mendengarkan mereka kajian interaktif. Dan itu kayaknya ke bawah sampai sekarang tuh. Dan makanya kemudian ada teman searah ya kan ya, kecenderungan untuk dan kultur meneruskan. itu tuh meskipun udah lama aku nggak kembali ke sana gitu ya, sempat ngilang kan aku dari peredaran syiar gitu ya. Di dunia entertain gitu aku sibuk, tapi somehow itu membuat ketika ketemu lagi dengan orang-orang yang aku ngerasa kayak ini mengingatkan aku akan perjuangan syiar beliau. Aku ngerasa kayak ada panggilan dari dalam hati aku untuk yuk kembali yuk, kayak jadi, ada panggilan. Drives-nya sudah di situ yang ditanamkan sama ayah ya. Betul. Gitu. Tapi kalau dilihat bisa nggak misalnya bagi Inara yang masih teringat sampai sekarang tuh, kita pasti nggak akan lupa misalnya nasihat dari ayah atau dari ibu ya, atau dari guru yang mungkin sangat berkesan gitu terkait papa di sini yang sampai saat ini Inara pegang. Jangan pernah sesulit apapun kondisi dan keadaan kita, jangan pernah melepas tali keimanan kita kepada Allah. Jangan pernah melepas diri dari tali pertolongan Allah. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Masya Allah, itu salah satu ternyata sumber kekuatan Inara Rusli. Dek, balik nih ke dunia perempuan ya. Apa sih menurut kamu, kalau Asma kan sering banget dapat curhat nih dari para pembaca ya, lewat curhat asmanadia@gmail.com. Wah, ada yang begini, ada yang begini, ya masalah macam-macam. Rumah tangga itu bisa jadi medan penuh pelangi, tapi juga bisa jadi medan ujian gitu. Menurutmu secara umum nih melihat ke perempuan-perempuan di sekitar kita, kiri kanan depan belakang, apa sih yang menurut kamu kayaknya ini deh ujian terberat seorang perempuan? Banyak hal ya Bunda ya, mungkin dari sekian banyak hal itu salah dua yang terbesar dari ujian seorang perempuan atau seorang istri atau seorang ibu gitu ya. Nomor satu itu adalah pasangan. Nomor dua itu adalah anak. Karena kenapa bukan anak gitu ya nomor satu? Karena dari awal masa hubungan, pernikahan, itu kan pasti komunikasi selama itu sebelum akhirnya ada anak kan bersama pasangan kan. Which is frekuensi komunikasi bersama pasangan itu kan jauh lebih banyak jumlahnya gitu kan, kadarnya dibandingkan bersama anak-anak gitu. Dan itu yang membuat akhirnya kita punya emotional attachment itu jauh lebih rekat gitu, jauh lebih lekat dengan pasangan dibandingkan anak. Dan ketika ada cobaan gitu, Allah memberi kita ujian tapi dari sisi pasangan, itu kan jauh lebih luar biasa ya terasanya dibandingkan ujian itu datangnya dari anak atau orang tua atau dari lingkungan gitu, atau dari finansial gitu. Karena perempuan itu kan makhluk perasa kan, lembut gitu hatinya. Jadi ketika ujian itu datang dari sesuatu yang dia terbiasa untuk menjadikan seseorang ini adalah sandaran, tempat hatinya bernaung gitu ya, ya itu membuat dunianya runtuh gitu seketika gitu. Dan kalau menurut Inara, ketika seorang perempuan, kemarin kita nonton kan ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketika seorang perempuan sedang runtuh gitu kan, apa yang harus pertama dia ingat? Ketika seorang perempuan gak punya alasan, karena Asma tuh yang curhat ke Asma bahwa Mbak Asma Nadia, saya saat ini berada di kantor pagi hari, dan yang saya pikirkan saya cuma pengen pulang dan bunuh diri gitu.
Terus ada lagi yang remaja, yang curhat. Ada lagi bahkan Asma tuh pernah dapet curhat dari seorang ibu, dia mu'alaf. Dia punya anak 4 tahun. Yang saking putus asanya gitu, dia tuh sampai pengen kayak menyelesaikan anaknya dan kemudian menyelesaikan dirinya gitu. Apa yang bisa Inara ini ya, maksudnya Asma tuh to be honest ketika mendapatkan curhat seperti itu kayak ini terlalu berat nggak sih gitu buat penulis gitu ya. I wish gitu aku tuh belajar psikologi gitu kan ya gitu. Tapi that's life gitu loh. Dan itu bahkan gini, Asma tuh bikin catatan hati seorang istri itu tahun 2008, 2014 disinetronkan. Tapi sampai sekarang gitu curhat-curhat seperti itu baik misalnya abusive dari verbal maupun bahkan lebih dari itu, aku bisa jam 3 pagi tiba-tiba ada yang curhat lewat email itu dan bilang, Mbak doain aku ya, aku dari siang aku masih ngumpet, suami aku ngejar-ngejar aku pakai gunting. Astagfirullahaladzim. Gitu. Dan apa ya, menurut Inara, kapan sih gitu, maksudnya gimana sih perempuan ini biar nggak kehilangan harapan gitu dalam kondisi yang seperti itu ya, yang curhat-curhat Asma sampaikan gitu, dan ketika merasa nggak punya gimana mereka bisa menemukan kekuatan untuk bertahan? Itu mungkin salah satu yang membuat aku balik lagi bersyukur ya. Aku di masa kecilku tuh dipenuhi dengan berbagai macam ujian, terutama dari keluarga gitu, dari orang tua juga gitu. Jadi dulu nih ya waktu kecil aku ngerasa kayak kok kenapa ya hidup itu nggak adil. Di saat teman-teman aku yang lainnya bisa punya orang tua yang suportif, yang supel gitu ya, yang bisa ngerangkul anaknya. Kok aku punya orang tua kayak gini ya, kayak otoriter banget. Terus aku jadi harus cerita nih orang tua aku. Jadi adalah salah satu orang tua aku, aku ngerasa beliau nih agak unik lah gitu sikapnya. Gimana ya aku ngejelasinnya. Mungkin beliau punya alasan tertentu gitu ya untuk bersikap demikian gitu ya. Tapi yang terasa buat seorang anak tetap tidak mudah. Iya, karena ada alasan kesehatan mental tertentu lah yang diderita beliau. Yang aku baru tahu hal tersebut tuh saat ini gitu. Allah memberikan kebijaksanaan pengetahuan itu tuh ketika aku sudah menginjak usia sekarang gitu. Jadi saat itu kan masih kayak ngeraba-raba gitu kan, ini kenapa ya aku kok diginiin, apakah aku tidak pantas disayangi, tidak pantas dicintai sebagai anak. Aku tuh ini anak kandung bukan sih, sampai ada pertanyaan seperti itu dalam diri aku. Aku nih sebenarnya anak kandung bukan ya, aku sih sebenarnya salah terus ya, kayaknya aku nih nggak berharga ya, gitu. Itu pernah ada dalam diri aku dulu waktu kecil, Inara kecil. Jadi, tapi alhamdulillahnya Allah memberikan sosok mendiang ayah yang walaupun otoriter, tapi luar biasa gitu. Tanpa beliau menghardik atau mendikte aku untuk sholat, untuk menutup aurat gitu kan, nggak pernah sama sekali. Beliau juga nggak pernah memuji aku, ini anak papi yang cantik gitu, nggak pernah. Tapi beliau tuh cukup memberikan contoh melalui kebiasaan-kebiasaannya beliau gitu. Seperti misalnya beliau ini kan setiap abis sholat subuh ngaji gitu ya, ngaji tahsin gitu Quran. Jadi lantunan ayat suci itu yang membuat aku rindu. Masya Allah. Itu yang membuat aku rindu akan sosok beliau. Itu yang membuat aku merasa terpanggil untuk selalu kembali gitu ke Allah gitu. Ketika setiap kali aku ngerasa lost gitu. Perjuangan beliau untuk mempelajari Islam juga itu yang membuat aku merasa aku harus kembali ke Allah. Setiap kali aku merasa lost gitu. Setiap kali aku ngerasa hilang gitu. Nggak tahu arah gitu. Karena beliau ini luar biasa sekali. Jadi pernah kita tuh satu keluarga selama 3 atau 4 tahun bertubi-tubi itu bisa dibilang nggak dianggap sama keluarga dari pihak beliau, karena kan Chinese kan. Itu membuat aku
Kenapa aku bisa bilang gitu? Karena selama 3-4 tahun itu kita nggak pernah diundang untuk merayakan Imlek atau Xinjia itu kita bilangnya ya, secara bersama-sama gitu. Dan itu di keluarga orang Chinese, kalau kita nggak diundang untuk merayain lebarannya mereka, itu tuh kayak maaf ya, sama kayak dibuang. Aku Chinese juga soalnya kan. Oh ya? Iya, ibu Chinese, ibu mualaf. Jadi sama kayak dibuang, kayak nggak dianggap lah, udah dicoret lah gitu dari daftar keluarga. Dan itu kan sedih banget ya, maksudnya walaupun beliau nggak cerita beliau ini sedih, beliau ini merasa terhina, tapi kita sebagai anak kan bisa melihat, bisa merasakan bagaimana perasaan beliau seorang kepala keluarga yang berjuang gitu loh untuk di jalan Allah, tapi juga harus mengalami hal yang nggak mengenakan gitu di internal keluarganya gitu. Sedangkan kan berjuang di jalan Allah ini, syiar di jalan Allah ini kan nggak mudah ya, nggak mudah bunda. Kita membutuhkan support system gitu. Dan saat itu beliau nggak mendapatkan itu dari keluarganya. Gitu. Dan beliau kuat banget. Dan aku juga nggak bisa menyalahkan siapa-siapa karena memang surga itu harganya mahal. Surga itu harganya mahal. Itu quote of the day kita nih, surga itu harganya mahal. Surga itu mahal. Jadi aku lihat perjuangan beliau hijrah, mencari Tuhannya, mencari Allah, mualaf, mencari Islam, itu luar biasa banget. Dan itu jadi inspirasi. Bagi Inara. Iya. Beliau tuh berpulang kapan Inara? Inara umur berapa? Aku umur 18 tahun. Iya. Masya Allah. Berarti ya oke. Jadi lewat beliau lah seorang Inara Rusli mendapatkan ini ya, mendapatkan fondasi buat keislaman yang kemudian aku ngelihat kamu tuh kuat banget gitu loh, Dek. Iya, karena ketika aku sudah terjun ke masyarakat dalam keadaan udah nggak ada mendiang ayah lagi yang ngejagain aku tuh setiap kali mengalami ujian gitu ya, yaitu entah itu di karir, entah itu di pasangan seperti kemarin gitu, di rumah tangga, itu tuh langsung flashback, langsung kayak ada copy mechanism dalam diri aku yang oke, aku harus kayak gini gitu. Udah nggak ada jalan lain, SOP-nya adalah ya udah balik ke Allah. Karena ya aku berkali-kali ada di titik terendah hidup aku gitu loh, kehilangan ayah, kemudian menghadapi sosok orang tua yang seperti itu gitu loh, dengan segala keunikannya gitu kan. Kemudian sempat juga mengalami seperti nggak dianggap lah gitu sama keluarga. Jadi ya ketika ngalamin ujian yang bertubi-tubi, ya sudah, emang udah seperti itu SOP-nya dari awal gitu loh, yang sudah beliau tanamkan di aku, balik ke Allah, kembali ke Allah. Jadi kenapa aku harus mempertanyakan gitu dan meragukan ajaran yang beliau sampaikan itu. Sedangkan beliau sendiri sudah membuktikan itu dan alhamdulillah meninggal dalam keadaan husnul khotimah gitu. Masya Allah. Makasih Inara, maaf ya udah membahasin dan ini tidak mudah gitu. Inara 18 tahun kehilangan sosok laki-laki yang paling dicintai. Inara pertama kali ke Tanah Suci usia berapa? Usia itu tuh tahun 2019, berarti aku tuh 26 tahun. Boleh tahu nggak apa momen pertama atau apa yang kamu rasakan saat pertama kali itu kamu lihat Ka'bah? Nangis lah yang pasti, nangis, terharu, sedih karena nggak bisa berangkat bareng sama yang ayah sama keluarga. Tapi alhamdulillah beliau sempat aku badalin. Terus juga ngerasa Allah tuh maha baik. Allah tuh baik banget, selalu membukakan jalan dan pintu untuk kita bisa kembali lagi ke Allah, sekalipun kita tuh sudah melangkah jauh gitu dari Dia. Jadi ya nggak usah bingung gitu ketika kita ngerasa ada di titik terendah dalam hidup kita, mau kemana.
nggak ada jalan lain, nggak ada sosok lain yang bisa menerima kita gitu, kecuali Allah. Tanpa imbalan loh, tanpa imbalan. Dan Allah selalu siap 24/7. 24/7. Dan Allah nggak pernah bilang, bahkan teman terbaik kita, bestie terbaik kita, kalau kita curhatnya hal yang sama terus bisa ngomong misalnya bosan, masih ini nih gitu, Iya, masih ini bosan. nih. Malah dikiranya gitu. Kita, lu move on lu nggak move on lu, ya kan gitu kan, kayak gagal move on. Allah mana pernah ngejudge kita. Malah Allah seneng kalau kita balik lagi. Karena basically dia nggak butuh kita, dia nggak butuh kita. Kita yang butuh dia. Bahasa bangga loh sama kamu gitu. Maksudnya, Masya Allah gitu. Bahwa kamu tuh semudah ini gitu loh, Dek, gitu ya. Dan kamu bisa punya kesimpulan bahwa memang at the end healing terbaik itu ke Allah, nggak ada yang lain gitu kan ya. Mungkin kita bisa menemukan getaway, misalnya kita liburan for a while gitu ya, atau keluar nongki sama teman di mana gitu, atau kita party atau apa gitu kan. Tapi dia emang jalan itu memang, dan itu alasan waktu Mbak Asma bikin buku Assalamualaikum Baitullah itu, Mbak Asma pengen banget gitu bisa ngajak pembaca gitu ya untuk healing terbaik itu ke Allah. Betul. Kalau kita mampu ke rumah Allah. Betul. Tapi kalau belum, healing terbaik itu ke Allah. Karena tanpa itu kita udah nyoba yang lain kan. Maksudnya kebanyakan orang pasti udah nyoba ini, nyoba A, B, C, D, E gitu ya. Ada yang mungkin ada yang ke obat tidur, ada yang ke drugs gitu ya. Mungkin ada yang ke minuman, ada yang kemana gitu. Tapi at the end they didn't get yang mereka nggak mendapatkan apa yang mereka penyelesaian gitu kan. Oke. Di antara ini kamu nih masuk nih, kamu ngelihat Ka'bah. Oke kan? Oke. Di mana kamu merasa kamu benar-benar menumpahkan semua masalah kamu, melebur semua kesalahan jika ada, semua masalah jika ada. Apakah itu ketika kamu tawaf saat umroh, atau selesai tawaf kamu berdoa, atau selesai umroh kamu balik lagi, atau di mana? Masa pengen tahu itu. Karena momen tiap orang kan beda-beda. Iya. Honestly, aku benar-benar menumpahkan segala keluh kesah aku itu setelah proses umroh selesai. Jadi ketika tawaf wada, tawaf perpisahan, itu benar-benar kayak nggak mau pulang gitu ya. Kayak ya semua cerita hidup kita yang kita nggak mungkin sampaikan ke orang karena kita khawatir akan penghakiman orang kan. Itu tumpah semua di situ. Dan ngerasa lebih lega aja gitu. Karena kita mungkin bisa punya uang gitu, jalan-jalan ke belahan dunia manapun, kita bisa menyebutnya dengan healing gitu. Tapi sebenarnya yang hati kita butuhkan itu bukan cuman kesenangan duniawi semata gitu, bukan cuman pemandangan yang indah. Yang kita butuhkan itu ini hati ini obat ya, penawar ya butuh buat hati obat. Kita ya. Hati kita itu seperti power bank, butuh di charge. Charge-nya dengan apa? Dengan kasih sayang. Kasih sayang yang paling abadi itu apa sih? Manusia? Bukan kan? Ya Allah, nggak ada lagi, udah. Jadi kalau misalkan kita ngerasa gundah gitu ya, resah, kayak kok udah jalan-jalan healing masih aja kayak masih galau, nggak karu-karuan, itu artinya memang belum keisi gitu loh. Kita punya ini nih, baterai hati kita tuh belum keisi. Kita belum ngecharge ke tempat yang sebenarnya bisa ngecharge hati kita gitu. Nggak ada jalan lain udah. Jadi kangen ya, jadi kangen, jadi rindu lagi. Ke tempat Allah aja udah. Indara, doa apa yang paling sering kamu ucapkan ketika kamu ada di Baitullah itu? Banyak lagi mintanya sama Allah. Gak apa-apa, barangkali ada hal-hal yang teman-teman yang menyimak, oh iya ya kenapa gue gak pernah doa itu ya gitu. Antara lain kalau nggak. Udah pasti ngedoain diri sendiri, ngedoain orang tua, memaafkan diri sendiri, memaafkan orang lain yang pernah salah sama kita. Dan itu kan sangat susah ya? Sangat susah. Sebenarnya yang paling sulit itu adalah bukan memaafkan orang lain, diri kita sendiri. Memaafkan diri kita sendiri atas semua kesalahan yang pernah kita perbuat, either itu ke diri kita ataupun ke orang lain. Jadi benar-benar di Baitullah itu ya tempat kita mengaku. Jadi tempat kita mencharge hati, tempat kita mengadu, tempat kita mengaku.
Kan salah satu syarat diterima taubat adalah mengakui kesalahan, mengakui dosa. Sempet nggak Inara misalnya, atau Inara ada nggak perasaan misalnya pas pertama kali ke Tanah Suci itu takut gitu? Takut nggak cukup baik untuk jadi tamu Allah gitu? Takut apa? Pasti Kan kebanyakan perasaan. Orang juga gitu ya, pasti yang kadang-kadang bedanya Inara menaklukkan itu, tapi ada orang-orang mungkin yang masih sampai sekarang ini mereka masih takut nih gitu ya. Apa yang bisa Inara sharing nih ke mereka? Kita takut itu wajar karena kita belum pernah ada di titik tersebut gitu. Either itu kita ke Baitullah, either itu kita memulai suatu langkah yang baru, pekerjaan yang baru, bidang bisnis atau bidang pekerjaan yang baru lah gitu ya. Pasti ada rasa takut gitu karena ya kan kita belum pernah ada di titik itu gitu. Tapi kalau kita hanya berhenti di rasa takut, ya langkah hidup kita ini nggak akan pernah maju gitu, akan nggak kemana-mana di situ aja gitu. Jadi ya salah satu cara ya ketakutan itu ya harus dihadapi. Kalau nggak kita nggak akan pernah tahu ada apa di ujung sana. Padahal Allah tuh sudah menanti kita gitu di ujung sana. Bahkan ketika kita mau melangkah aja, satu langkah kita aja gitu untuk memberanikan diri kita ke Baitullah, Allah tuh siap gitu untuk memeluk kita, mengejar kita. Baik, Inara, Asma pengen Inara ngasih apa nih kaitan, 2 pertanyaan ya. Yang pertama adalah kaitan perempuan, ujian, healing Baitullah. Perempuan, kalau kita elaborate, perempuan, ujian, healing, dan Baitullah. Apa ya, Allah tuh sengaja ngasih kita ujian supaya kita tuh inget sama Allah. Jadi jangan kecil hati gitu kalau kita diberi ujian sama Allah karena Allah benci, enggak. Karena Allah pengen kita jatuh, enggak. Justru Allah pengen ngangkat derajat kita. Allah pengen kita tuh mencari Dia gitu. Allah pengen kita tuh lebih dekat, lebih sering curhat sama Dia. Bukan curhat ke siapa-siapa, tapi sama Dia. Dan gak ada tempat lain kecuali healing gitu ke Baitullah. Karena cuma di Baitullah yang kita benar-benar bisa melupakan segala urusan dunia. Benar-benar fokusnya udah mengobati hati aja gitu. Ya, Inara, terakhir nih, kita tahu ada banyak perempuan-perempuan yang tadi Inara bilang kan hidupnya lebih susah, ujiannya lebih besar ya. Kalau kita ngelihat sosoknya Khadijah Amira kan kayak ujian berapa perempuan disatuin ke dia gitu ya dalam satu waktu gitu ya. Dan kepada perempuan-perempuan yang mungkin sempat tidak lagi punya alasan untuk bertahan. Aku pengen kamu nutup sesi kita ini dengan itu. Apa yang kamu pengen katakan kepada mereka? Setiap kali kita ngerasa lelah, ngerasa ingin putus asa, coba kita ingat-ingat lagi perjuangan orang-orang salihah terdahulu. Seperti Bunda Maria, ibunya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam itu ya Allah hamil nggak ada suami, difitnah, zina, kemudian melahirkan di tengah hutan sendirian, nggak ada yang menolong. Kemudian anaknya juga difitnah bahwa itu anak haram, bahwa itu ya segala macam lah fitnahan, dan dia tetap bertahan dengan istiqomah dengan keimanannya karena dia yakin itu akan pertolongan Allah. Dan benar bahwa Allah menepati janjinya gitu. Jadi kita belajar dari kisah-kisah orang-orang salihah terdahulu. Istrinya Fir'aun juga. Oh, itu Masya Allah sih. Makanya kalau kita ini ya mengeluh gitu ya, ya suami kita misalnya nggak sempurna, atau mungkin ada teman-teman yang suaminya menjahat banget gitu. Tapi kalau dibandingkan suaminya Asiyah itu gitu ya. Dan itu bukan berarti kita jadi harus bertahan walaupun terzolim terus-menerus dan terancam nyawa kita, bukan. Artinya kita harus mengambil hikmahnya adalah walaupun sezolim apapun kita jangan pernah sampai lepas dari tali pertolongan Allah. Jadi jangan pernah kita menyamakan level keimanan kita ini dengan lawannya Allah gitu, bukan lawan kita ya, lawannya Allah gitu. Karena kan yang bertentangan sama Siti Asia itu kan lawannya Allah sebenarnya, bukan lawannya Siti Asia. Betul. Jadi ketika kita sudah sangat yakin bahwa kita ini beriman sama Allah, dan kemudian orang ini menentang kita, artinya dia lawannya Allah, bukan lawan kita sebenarnya. Jadi kenapa harus kita merasa rendah diri gitu?
Dan Allah sudah menyampaikan itu. Janganlah kalian merasa bersedih hati bahwa kalian ini kan wala tahinu wala tahzanu orang yang beriman, orang yang tinggi derajatnya gitu loh. Jadi kenapa harus bersedih hati gitu? Kalau kita merasa kita ini orang yang beriman, kita ini mencintai Allah gitu. Oke, aku boleh nambah satu pertanyaan lain nggak? Boleh. Ini terkait women supporting women ya, gitu. Dek, salah satu alasan Mbak Asma menulis itu, dan aku menulis jujurly, itu adalah cara Asma berbicara, berkomunikasi, khususnya kepada para perempuan. Dan satu goal yang aku pengen capai adalah aku pengen terbangun solidaritas gitu antara sesama perempuan gitu. Pelakor ini nggak ada kalau dia bisa menaruh posisi dia empati dia pada perempuan pertama, pada istri pertama, kayak gitu ya gitu. Nah, tapi kan juga nggak mudah untuk kita, kayak Inara bilang tadi, nggak mudah untuk curhat, nggak mudah apa gitu. Apa sih idealnya menurut Inara, atau seorang Inara kalau ada temen yang lagi punya masalah, jatuh ketimpa tangga, kegigit buaya gitu ya, kayak Amira Hadijah ya, baiknya sikap kita seperti apa sih ke mereka? Dengarkan, jangan dihakimi. Kadang mereka nih yang kesulitan gitu dalam hidupnya, nggak butuh nasihat sebenarnya, karena mereka tahu sebenarnya apa yang harus mereka lakukan. Cuman mereka hanya butuh didengar. Dengarkan, jangan hakimi. Ya. Karena kita nggak pernah ada gitu di sepatunya mereka. Dan jadi, kita setuju nggak kalau gini? Kita nggak pernah tahu, nggak pas mau potong. Kita nggak pernah tahu apa yang ada di balik senyuman seorang perempuan. Iya. Bisa jadi sudah ribuan malam dia nangis. Luka batin yang belasan tahun dia pegang ya, dan nggak terobati gitu ya. Mudah-mudahan kita selalu bisa menjadi sumber senyum bagi sesama perempuan, bagi sesama muslimah. Amin. Dan kita doakan mudah-mudahan yang kalau kita alhamdulillah, kenapa sih kita udah sampai Baitullah, kan kita selalu ya, tapi kenapa tetap rindu ya? Ya itulah disebutnya Allah itu kekasih hati kita. Karena sebagaimana kita selalu merindukan akan kekasih kita, pasangan kita, Allah itu sudah jauh lebih tinggi posisinya di hati kita tuh sebagai kasih hati kita. Makanya kita selalu akan terus rindu untuk kembali ke Baitullah. Dan mudah-mudahan setiap hati yang merindu ke Baitullah, Allah bukakan jalan. Amin. Allah berikan kemudahan, bisa berada di sana, menumpahkan segala masalah, segala resah, meleburkan segala kesalahan, dan Allah mudahkan. Dan mudah-mudahan kita nggak hanya bisa ke rumah Allah, nggak hanya bisa menyapa Assalamualaikum Baitullah, mudah-mudahan Allah izinkan kita juga bertemu pemiliknya. Terima kasih sudah menyimak bincang kita hari ini di Assalamualaikum Baitullah. Inara, terima kasih sudah berbagi. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada cinta